Baik, mudah-mudahan satu contoh ini ya tentang bangkai ini ibu bapak sudah mendengar sendiri kalimatnya. Bangkai haram untuk dimakan oleh dia, tapi boleh diberikan tamu yang datang ke rumahnya dan boleh dijual. Islam tidak, haram untuk kita makan, haram untuk kita jual, haram juga untuk kita suguhkan tamu yang datang. Bandingkan mana yang lebih rasional ajaran Allah ini. Ini ajaran Allah yang ini nggak beres. Baik. Perjanjian baru sekarang di dalam Injil bawahnya itu. Injil itu perjanjian baru ya. Itu. Jadi kalau Injil bukanya dari sini Bapak Nun Sewu. Nah, bukanya berarti lubang yang tengah ini. Ini yang merah. Nah, ini mulai dari Matius. Ya, jadi kalau ini perjanjian lama. Jadi kalau ngomong Injil perjanjian baru dari lubang ini. Jadi kalau di sini saya menyebut Yohanes. Ini lubang keempat. Nah, Yohanes. Ya. Perjanjian lama baru gitu tuh apa sih, Pak? Perjanjian lama itu berisi Taurat dan Zabur. Taurat dan Zabur. Perjanjian lama. Ya, Taurat diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Zabur diberikan kepada Allah dari Allah kepada Nabi Daud. Kitab itu masuk perjanjian lama. Adapun perjanjian baru Injil diberikan kepada Nabi Isa. Jadi di sini daftar isi, nah ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Nah, ada perjanjian lama, perjanjian baru. Lalu dijadikan satu, dimodifikasi seperti ini, namanya Alkitab. Perjanjian lama Taurat dan Injil. Ya. Kalau perjanjian baru? Injil, Taurat dan Zabur. Taurat dan Zabur. Zabur itu kalau cetakan yang lama jelas Zabur Daud. Tapi cetakan yang ini mungkin tidak Zabur. Mazmur Daud. Nah, sudah ganti. Ya, jadi di sini sudah tidak lagi Zabur, Mazmur Daud. Ya, nah, gimana dia ganti? Ya sudahlah, memang Quran banyak cerita bahwa mereka suka mengganti, mengubah. Jadi saya katakan tadi dengan membaca Al-Quran, ya, kita banyak tahu. Dengan banyak baca Al-Quran kita banyak dapat peluru. Untuk apa? Untuk nembak. Nah, tanpa baca Al-Quran kita tidak tahu bahwa kitab ini banyak diselewengkan, tidak tahu kita. Nah, tapi dengan baca Al-Quran tahu. Oh, anak zina bebas, tahu. Bangkai Bapak, mendingan kalau ada bangkai lalu dimakan haram betul? Bolehkah diberikan kepada orang lain untuk dimakan? Bolehkah dijual? Tapi di sini bangkai haram. Tapi boleh disuguhkan pada tamu yang datang ke rumahnya. Kurang ajar tuh. Saya tunjukkan biar ibu bapak tahu. Ya, nggak beresnya Alkitab itu. Kalau Islam jelas haram. Kamu makan sendiri haram, kamu jual ya haram. Ya. Di sini tidak. Kalau mempelajari ini memang diperlukan Bu, kesungguhan konsentrasi. Kitab Ulangan, balik yang tadi perjanjian lama tadi Bapak, kitab Ulangan, lubang kelima tadi, ya, pasal 14 ayat 21. Ya. Ulangan 14:21. Oke. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, terus, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan. Coba ya. Atau boleh kau jual kepada orang asing. Coba. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Jadi mereka beranggapan dia umat yang kudus, yang suci lainnya dianggap nggak beres. Makanya dikasih bangkai boleh. Dia menganggap paling suci. Coba loh. Bahasa kasar saya kurang ajar itu. Jadi kita dikasih bangkai menurut mereka halal, pangan nih Bu. Kalau kita umat Islam, udah haram buat saya. Haram juga buat. Pernah ada peristiwa Ibu Bapak, keluarga yang cukup lama memakan bangkai. Keluarga cukup lama makan bangkai karena memang keadaan. Suatu ketika
si suaminya ini, ibu ini, keluarga ini masak, baunya tercium dari tetangga. Tetangga ini kebetulan istrinya sedang, kata orang Jawa itu, nyidam. Ambune apa enak ya. Pak, aku minta lo masakan itu, Pak. Pernah dengar gitu ya? Nyidam. Lalu suaminya datang dicari. Bau ini dari mana? Oh, dari tetangga samping. Lalu dia masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, maaf, istri saya mencium bau yang sangat enak. Dan istri saya lagi hamil, istilahnya, mbok saya dikasih. Ini belum tahu kalau yang dimasak itu bangkai. Apa kata keluarga ini nanti? Maaf Bapak, ini halal bagi saya, haram bagi Bapak. Kaget, loh kok halal bagi sampean, kenapa? Ya, yang saya masak, yang saya makan ini bangkai. Loh kok halal buat sampean? Kondisi saya memang seperti ini. Tapi haram bagi sampean. Langsung pulang menangis. Langsung pulang menangis. Uang tabungan yang rencana untuk ibadah haji seluruhnya diserahkan. Bapak, seluruh yang ada, bangkai-bangkai yang ada, buang, tanam. Nih. Mulai saat ini jangan makan bangkai. Ini. Kondisi sampean harus berubah. Jadi walaupun niatnya beribadah haji, ternyata ada keadaan yang lebih parah lagi untuk diselamatkan. Allah Maha tahu. Coba, Pak. Nah, kita itu sampai diruangi kaji bolak-balik ya. Ayo kita pikirkan. Uang yang rencana untuk haji yang kesekian kali, kalau ada pos yang memang lebih mementingkan. Kita itu kan jangan-jangan terkena penyakit riya. Nanti kaji mana, Rek? Loh, ya. Kaji mana, Rek? Ini maaf ya, maaf. Ini tantangan bagi kita ya. Wong wajibnya haji itu cuma sekali. Berikutnya itu kan cuma sunnah. Kalau ada yang memang lebih penting, ya seperti tadi itu, selamatkan itu. Ada orang melarat mau dikristenkan, selamatkan itu. Nah, inilah. Baik, mudah-mudahan satu contoh ini ya tentang bangkai ini, ibu bapak sudah mendengar sendiri kalimatnya. Bangkai haram untuk dimakan oleh dia, tapi boleh diberikan tamu yang datang ke rumahnya dan boleh dijual. Islam tidak. Haram untuk kita makan, haram untuk kita jual, haram juga untuk kita suguhkan tamu yang datang. Bandingkan mana yang lebih rasional ajaran Allah ini. Ini ajaran Allah yang ini nggak beres. Jadi kalau kita ini membongkar, membandingkan, kita bisa ngambil kesimpulan. Ini firman Allah yang asli, ini yang